Assalamualaikum sahabat, ini kita berada di daerah Lamongan. Ini kelihatannya hutannya masih baru daerah perhutani. Ini kelihatan hutannya masih lumayan ya, tapi kita lihat yang di atas ini naik pegunungan. Ini mayoritas hutan jati. Hutan jati ini milik perhutani. Yang ini biasanya kalau sudah besar itu ditebang, dipanen. Nah, dalam proses pemanenan setelah panen itu semua ditanami, diserahkan kepada petani untuk menanami tanaman pertanian. Tapi setelah satu kali itu harus ditanam tanaman hutan lagi, ya jati biasanya. Setelah itu kalau jatinya besar, mereka para petani yang menanam tadi disuruh pindah lagi, cari yang sudah besar habis ditebang tadi. Semuanya begini caranya, memang seperti ini. Ini daerah-daerah Desa Nggirek, Kabupaten Lamongan. Nah, ini hutan. Ini setelah dulu pernah ditanami sama petani. Nah, sekarang peta-petanya masih kelihatan ini. Sekarang jadi tanaman pohon jati yang sudah siap. Ya, masih sekitar paha orang dewasa. Kita lihat di sana ada tanaman. Nah, ini tanah yang tengah ada tanaman jagung. Ini milik petani, bukan milik perhutani. Tapi di sini ada tanaman jati, itu tanaman jati milik individu, bukan milik perhutani. Nah, ini kita lihat milik perhutani. Ini tanaman jagungnya sudah besar. Nah, ini masih ditanami, tapi ya tidak maksimal karena ada pohon jatinya masih banyak. Nah, kita lihat. Nah, ini tanam walaupun apa namanya ini tanahnya berbatu, tapi misalnya bisa tumbuh, tapi enggak maksimal. Jadi enggak maksimal. Nah, ini beribu-ribu hektar, nanti kita lihat yang sebelah sana nanti. Nah, kita lihat ini. Ini tanaman jagung. Ini langsung milik pribadi, jadi bukan milik perhutani. Kalau ini sebelahnya ini dulu milik perhutani, pohonnya sudah besar, ditebang, kemudian suruh nanami petani. Nah, setelah pohon jatinya sudah besar, ini petani harus keluar, pindah lagi tanaman-tanaman yang baru ditebang. Nah, kita lihat di sini walaupun banyak jatinya, tapi di sini itu bukan milik perhutani tapi milik petani. Kita lihat. Nah, walaupun sudah ada tanaman jagung, tapi jagungnya tidak bisa subur karena memang ada tanamannya jati. Nah, kita lihat. Jadi sampai luas beribu-ribu hektar itu seperti ini. Kalau milik perhutani seperti ini. Nah, sebelah kiri milik perhutani, sebelah kanan itu milik pribadi orang-orang. Nah, kita lihat ini. Jadi yang tengah itu enggak ada tanamannya.
situ tanamannya banyak, itu juga milik individu yang ditanami jati. Balik kalau di sana kita lihat yang di sana itu tanamannya jarang-jarang. Nah, itu juga milik perhutani. Jadi di antara jati-jati itu, pohon jati itu ada tanamannya dan itu milik perhutani. Dan banyak sekali di kanan kiri, ini beribu-ribu hektar. Inilah petani-petani yang dalam pinggiran di tengah hutan, desa Nggirik. Itu rata-rata seperti ini. Jadi ini jagungnya beribu-ribu hektar nanti. Sampai ke sana. Jadi orang sini kalau mau tanam jagung, ya cengar ini. Makanya banyak orang-orang di luar Lamongan, misalkan kebanyakan dari Madiun, itu datang ke sini membuat rumah di tengah hutan. Menanam sebanyak-banyaknya. Itu nggak ada masalah. Karena di sini perhutani juga membutuhkan itu. Jadi macam ini sebenarnya kan banyak sekali tanaman-tanaman jati semacam ini. Sebenarnya seperti ini, tapi ini kelihatannya nggak banyak yang hidup. Jadi jarang-jarang. Karena jarang-jarang inilah maka tetap mereka masih tanami. Kita lihat hamparan tanah pertanian milik perhutani. Yang ini sudah selesai tanam dan tidak bisa ditanami lagi dengan hutannya yang sangat luas ini. Nah, banyak sekali. Jadi inilah tanaman-tanaman kehidupan orang-orang desa. Jadi beribu-ribu hektar sampai sekitar berapa ribu hektar itu milik perhutani yang kemudian digarap oleh orang-orang desa. Dan kehidupan di sini ya seperti ini. Nah, bisa ditanami cuma musim kemarau. Musim penghujan, musim kemarau tidak bisa ditanami karena ya tanah tak ada hujan, pegunungan. Nah, lihat kanan kiri. Itu banyak sekali ya kita lihat ya. Banyak sekali tanaman-tanaman. Nah, nanti kita lihat sisi-sisi yang lain. Lihat sini di pinggir-pinggir hutan ini yang sudah selesai ditanam, kemudian jatinya sudah besar seperti yang saya katakan tadi. Kemudian harus keluar lewat itu. Tapi di sini sekitarnya itu masih banyak. Nah, ini kita akan explore daerah mana-mana, kita cek. Nanti kita jalan-jalan. Ini tengah hutannya hutan jati. Ini binatang yang paling banyak ini biasanya adalah binatang babi sama monyet. Nah, kita lihat ini hutan. Dulu waktu kecil saya juga pernah main-main di sini. Nah, nggak seperti ini. Ini juga hutan yang besar-besar dulu, kayunya besar-besar. Tapi sekarang lihat di tengah hutan. Ini kanan kiri ada tanaman jagung. Ya, ini sahabat-sahabat, ini kehidupan masyarakat wilayah ini. Jadi di Nggirik. Nah, ini terutama di Dukuhan Gronggong di sini. Jadi kanan kirinya hutan, tapi di sini ada tanaman. Hutan terus di sini ada tanamannya. Nah, kehidupan pinggiran itu seperti ini. Jadi kalau panen itu operasionalnya tinggi karena jauh sekali. Bayangkan satu gelangsing atau satu wadahnya dari pupuk itu setengahnya sampai ke rumah itu 5.000 sampai 10.000 dari sini sampai ke rumah. Jadi makin panennya banyak, makin banyak juga biaya operasionalnya. Ini sampaikan tadi, ini luas sekali areanya ya, sangat luas sekali. Ini sudah ada tanaman cuman jarang. Jadi ini tengah hutan, di sana juga ada kampung-kampung. Kita lihat di jauh di sana juga ada. Kalau kita lihat jauh di sana itu juga sama, semuanya modelnya semacam ini. Ini milik perhutani. Jadi di wilayah Nggirik itu masih milik perhutani, luas sekali, dan masyarakat di kampung-kampung itu mengerjakannya.
Dan ini terbantu dengan itu, mereka milik perhutani tapi bisa mengerjakan sepuasnya sampai pohon jatinya itu nanti besar. Nah, lihat tuh, tuh di sana ada kampung. Nah, ini luas sekali sahabat-sahabat. Inilah kehidupan kampung-kampung pinggiran yang selama ini hidupnya digantungkan oleh ini tanah-tanah ini, karena mereka rata-rata punya tanah sedikit-sedikit tapi bisa mengerjakan dengan seluas apapun berdasarkan kemampuannya. Makin dia mampu mengolah tanah seluasnya, dia bisa. Nah, seperti yang contoh-contoh ini, lihat luasnya demikian rupa ya, luas sekali ya, ini sangat luas, hamparan jagung. Nah, kita mau masuk apa, nah di tengah hutan. Jadi ini masih ada kayu besar. Itu kayu itu dulu ketika saya masih kecil tuh tetap segitu ya, mestinya ya berubah lah, cuman kita nggak tahu, kayaknya seperti itu tidak dulu. Nah, ini pohon randu hutan, randu alas, itu sudah luas, besar sekali. Ini berapa tahun yang lalu waktu saya kecil aja sudah besar ya, apalagi sudah 30 tahunan ini. Kita lihat ini kalau kemarau itu apa, gersang, hanya rumput-rumputan karena tidak bisa tumbuh tanaman di sini. Tapi ketika musim penghujan mereka tanami. Ini sambil ini ada tanaman buah. Kalau ini kelihatan di kemarin dapat tanaman buah. Ini ada rambutan, apa namanya ini, kelengkeng. Terus ada apa di sana tapi kelihatan kurang cocok. Ini kan merah-merah semua. Tapi untuk tanaman jagung ini tanahnya subur. Subur sekali. Nah, lihat loh. Kita lihat di semua. Itu pohon-pohon yang besar itu masih ada. Nah, ini tanah perhutani. Maka diserahkan kepada masyarakat untuk ditanami. Yang penting nanti tidak gundul. Nah, untuk ditanami, ini kanan kiri jagung. Ini ada dua jalan, kita ambil yang sini aja. Ini pohon-pohon besar itu pohon yang lama. Ini zaman dulu 30 tahun yang lalu itu namanya binatang itu masih lengkap. Ada burung kerangkong, terus burung apa saja ada di sini karena tempatnya di pohon-pohon yang besar ini. Nah, sekarang sudah musnah semua, punah semua. Karena ini yang makin banyak manusia kondisinya. Kita lihat di kampung kita, Kampung Gire, Sianggire itu dari kejauhan seperti ini. Nah, indah sekali sahabat-sahabat. Inilah masyarakat kampung desa Dukung Grongkon Sianggire itu hidupnya di tengah hutan. Tapi mana anak-anak masyarakat mana anak muda itu ya sudah pergi ke kota, tidak mau bertani. Ini mereka yang orang tua mereka bertani seperti ini. Nah, ini loh. Itu ada orang punya hajat di kampung, biasa pakai dangdutan kalau punya hajat. Sedang nikahan ya suara-suara orang kampung. Itu kehidupan kampung ya, kayak tenang.
memasuki suasana kampung. Nah, kelihatan dari atas jauh di sana banyak sekali kampung-kampung desa Giri ini. Rata-rata hutan. Jadi mereka hidup dari hutan ini. Namanya kampung Giri itu rata-rata sekitarnya adalah hutan berhutani. Maka itu kita sebut petani hutan. Lihat di sana itu ada waduk. Di sana juga ada waduk besar sekali ya. Kalau kita lihat, nah, di sana itu ada waduk. Ini kita di sisi kanan ya, sisi kanan juga sama. Pohonnya masih besar-besar. Ini menerjal sekali ya, karena pegunungan, pohonnya masih ini randu hutan. Di sini namanya randu alas. Ini tanami rumput gajah. Nah, ini hutan yang zaman dulu ketika 30 tahun yang lalu itu masih ini. Karena ini adalah penyokong sumber air di wilayah sini. Dengan hutan inilah kemudian air di sini tidak ada masalah. Jadi tiap tahun airnya sudah kalau ini apalagi kalau ini berupa hutan dulu, itu air itu luar biasa. Kita minumnya dari gerojokan ya, dari air terjun. Kita masuk gua. Lewat gua. Wih, telek tok.